Setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu dan terpilih sebagai pemimpin. Baik ia anak seorang petani ataupun anak seorang presiden. Baik ia putri seorang buruh ataupun ia putri seorang menteri. Baik ia keturunan dari seorang guru ataupun keturunan dari gubernur, wali kota maupun bupati, karena menjadi pemimpin melalui pemilu itu adalah hak asasi setiap warga negara. Inilah yang menjadi asal muasal lahirnya dinasti politik, bahkan di negara demokrasi paling modern sekalipun. Demikian respon pertama saya membaca aneka berita yang menunjukkan terbentuknya dinasti politik Jokowi di Indonesia, terutama periode kedua kepemimpinannya. Dikatakan di sini bahwa saat ini dari keluarga Jokowi yang menjadi pemimpin di samping Jokowi sendiri sebagai presiden, juga anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo sejak tahun 2021, juga menantunya Bobi Nasution wali kota Medan sejak tahun 2021, dan Kaisang Pangarep anak bungsunya menjadi ketua umum PSI sejak tahun 2023. Salahkah ini, baikkah atau burukkah? Mari kita melihat sejarah dan data bahwa juga di Amerika Serikat sekalipun yang selama ini dikenang sebagai pusat dari demokrasi modern, dinasti politik juga terbentuk. Ini satu contohnya adalah di tahun 60-an dari keluarga Kennedy. Tahun 61 sampai tahun 63, John F. Kennedy terpilih sebagai presiden. Lalu pada periode yang sama, bahkan ia sendiri yang mengangkat adiknya, Robert Kennedy, sebagai jaksa agung. Dan juga pada periode yang sama, tahun 62, adiknya yang lain, Edward Kennedy atau Ted Kennedy, terpilih sebagai senator di Massachusetts. Tidak hanya di Amerika, juga terjadi di negara lain. Di India, di sana ada dari dinasti Nehru ke Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Juga di Filipina ada dari keluarga Marcos ke anaknya. Juga di Brazil dari Lula da Silva dan lain sebagainya. Baik atau burukkah ini, karena kita melihat bahwa dalam sejarah dinasti paling tua itu adalah kerajaan. Di sana pun tetap lahir baik raja yang bagus ataupun raja yang buruk. Kita mengenal misalnya Caligula dari dinasti kerajaan, itu contoh raja yang buruk. Tapi ada juga di sana Agustus Caesar yang dianggap pemimpin besar yang memberi banyak sekali pelajaran tentang cara membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Juga kita tahu dinasti politik Kennedy, John F. Kennedy sendiri dan Ted Kennedy mendapatkan banyak pujian karena legasinya melindungi liberalisme di Amerika, melindungi kaum minoritas di Amerika, tapi juga ada keluarga seperti Marcos yang dianggap buruk. Baik dinasti politik ataupun bukan dinasti politik, dua-duanya bisa menghasilkan pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang buruk, karena pada ujungnya leadership seorang pemimpin, kualitasnya tergantung pada individu pemimpin itu sendiri. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.